Perjalanan ini bukan tentang apa yang hilang, melainkan tentang apa yang masih ada. Mendaki gunung bukan hal yang mudah, apalagi dengan keadaan yang hanya memiliki satu kaki. Anggi Wahyuda bukanlah sosok yang mudah menyerah. Dengan satu kaki dan tongkat penyangga, Anggi menapaki gunung-gunung tinggi di Indonesia. Gunung Kerinci, Rinjani, dan trek panjang pegunungan Leuser berhasil didaki Anggi Wahyuda walau dengan fisik terbatas. Bahkan sebagai penyandang disabilitas, dalam pendakiannya, Anggi hingga sampai ke base camp Everest, titik persinggahan pegunungan Himalaya di ketinggian 5.300 meter dari permukaan laut. Anggi Wahyuda sudah berdamai dengan kondisi tubuhnya. Selain hobi mendaki gunung, pemuda asal Binjai ini juga merupakan seorang stand-up komedian yang sering membawakan komedi satir tentang kehilangan satu kakinya. Bagaimana kisah luar biasa seorang Anggi Wahyuda? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Selamat menyaksikan. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di acara kesayangan kita, Sah Selalu Ada Hikmah. Tempat kita mengambil hikmah yang luar biasa dari narasumber yang juga luar biasa. Kali ini seseorang yang dia juga komika, tapi dengan kondisi fisiknya yang mohon maaf, kakinya ada satu saja, tapi sudah mendaki gunung, bahkan kemarin ini sudah nyampe ke Everest, Masya Allah. Dan sekarang baru balik tanggal 5 Juni kemarin, kalau pengen tanya-tanya gini gimana ceritanya beliau berdamai dengan diri, sampai malah jadi pendaki, juga punya karir sebagai komika. Langsung saja kita ambil hikmah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anggi. Waalaikumsalam, Ko. Terima kasih, Ko, dari undang. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya izin ngambil hikmah ini ceritanya. Ayo. Prestasinya kemarin tanggal 5 Juni baru pulang dari Nepal. Everest Base Camp. Lewat Nepal ya? Ya, lewat Nyampe Nepal. ke base campnya di base camp Everest ya? Iya, Base Camp Everest. Itu di ketinggian 5.300 mdpl. Kalau di Indonesia yang setara dengan base camp satu itu 5.300? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan Nggak kayak ada. gunung-gunung di Indonesia itu mayoritas puncaknya itu kan 3.000 mdpl. Cuma 3.000-an ya? Iya, di sana tuh 3.000 mdpl masih ya rumah-rumah warga. Rumah warga biasa Rumah warga. ya? Masih pedesaan Masih biasa. pedesaan. Dan beliau sudah melalui itu semua dengan kondisi yang mohon maaf. Iya satu, Masya Allah. Sebelum nanti kita juga tanya terkait kenapa bisa begitunya. Kau penasaran dengan apa saja yang sudah beliau capai ini? Sejauh ini sudah berapa gunungnya yang sudah disambangi? Aduh, kalau gunung sih lupa ya, Ko, ada berapa. Tapi Seven Summit Indonesia itu alhamdulillah udah 4. Rinjani, Kerinci, Binaya, Latimojong. Ya 7 puncak itu sudah 4. Udah 4. Target pengen semua ya insya Allah. Iya, insya Mulai Allah. dari kapan sih Daki? Daki gunung sebenarnya masih tergolong anak baru kok, tuh Anak 2020. Tapi di 2020 itu mohon maaf sudah dari kondisi yang? Udah. Anggi disabilitas dari 2015 kecelakaan. Oke, dan sekarang sudah tadi sekian banyak gunung yang sudah tidak terhitung, salah satunya 4 dari Seven Summit di Indonesia. Nah itu kalau berangkat kayak gitu sama siapa aja tuh? Kalau Perlu banyak yang mohon maaf, bantuin nggak sih? malah kalau di Jawa ya, selama Anggi merantau di Jakarta itu karena harus bikin video, harus bikin konten tuh ada tim bareng. Tapi kalau di Sumut tuh biasa sendiri. Karena mayoritas gunung di Sumatera Utara itu kan gampang ya. Itu treknya paling cuman 2 jam sampai 4 jam gitu doang. Jadi Udah beres ya? masih aman. Kalau di sini kan mayoritas tuh pagi sampai sore gitu. Jadi Masya butuh Allah. tim. Selain mendaki, sebetulnya yang profesi hariannya nih gitu istilahnya, setiap hari dilakuin atau barangkali usaha atau apakah, ngapain aja Bang Agi biasanya? Kalau sehari-hari ya, kalau di Jakarta sekarang full time-nya itu adalah ngonten, dan sekarang juga tim asistensi di Kemenpora bareng Pak Wah, ikut Dito. Kemenpora ya? Iya, di itu tim asistensi disabilitas dan gender. Tapi kalau untuk di Binjai itu Anggi ada beberapa usaha yang udah dijalankan oleh keluarga dan teman-teman. Iya, karena buat ngedukung itu semua kan, yang kau tahu ya, nggak cukup tekad modal pengen naik gunung, tapi juga kudu nyiapin budget, karena Iya, tools-toolsnya juga nggak mungkin pakai sendal jepit, harus pakai sendal yang khusus Iya. ya, dan lain-lain. Tapi- Ceritain dong, ada pengalaman unik apa aja nih selama ini ngedaki? Banyak ya kok pengalaman uniknya, tapi kalau yang paling berkesan tuh adalah satu hal yang nggak Anggi pikirkan dan itu terjadi, dan itu yang bikin Anggi semangat sampai sekarang. Apa tuh? Jadi dulu tuh Anggi niatnya naik gunung itu karena depresi, Ya. karena kayak pengen lah nyari bener-bener Tuhan itu ada atau enggak gitu. Oke, bahkan pencarian Tuhan juga. Pencarian ya? Tuhan. Terus? Dan ternyata
yang Anggi dapatkan sekarang tuh bukan itu doang gitu. Impact dari video-video yang Anggi bikin tuh bahkan sekarang itu ternyata banyak orang yang termotivasi. Dari situ bahkan ada sekitar hampir 20 orang gagal bunuh diri gara-gara lihat video-video itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi Dan itu yang jadi kekuatan yang ngelihat ya Allah. iya, mereka makanya sampai sekarang naik gunung tuh senangnya karena itu kok. naik gunung itu benerkah seberbahaya itu karena kadangnya ada yang sampai hilang, ada yang wafat di sana. Eh, menurut Anggi ya kok, Iya. rintangan dan tantangan besar itu bakal minim Hmm. ketika kita memiliki persiapan yang matang. Hmm. Jadi sebenarnya iya apapun itu ada risikonya, tapi kalau kita memiliki persiapan yang matang tuh nggak terlalu beresiko banget. Yang penting udah ada persiapan. Dan kesulitan untuk itu semua gimana dengan izin mohon maaf kondisi fisik seperti ini? Yang jadi kendala paling beratnya itu apa sih ketika setiap kali ngedaki dibanding orang-orang yang lain? Sebenarnya kalau secara obstacle tuh udah Anggi pelajari ya kok rata-rata, tapi sebenarnya tantangan terbesarnya itu adalah iya masyarakat kok. Yang kayak Masyarakat? iya yang kayak lihat Anggi tuh kayak nggak ini bener nih mau daki. Terus banyak Oh, ada beberapa yang kali underestimate ya. iya beberapa kali tuh nggak dapat izin dari warga lokal gitu. Gara-gara kondisi fisik. Kondisi fisik. Apa sampai akhirnya ada yang ngizinin waktu itu gimana? Harus ngiyakinin dulu kah? Buktiin ini sih udah pernah naik gunung. Iya, jadinya kayak gitu. Dikasih tuh. lihat? Iya, malah tuh bolak-balik yang nggak ngasih Anggi masuk itu ke tempat wisatanya itu adalah ya sekitaran Sumatera Utara. Malah di luar-luar ini kayak ya udah ngasih aja Oh, gitu. udah welcome, udah Udah ini justru welcome. yang dari kampung halaman sendiri Iya, justru malah kayak begitu ya. La haula wala quwata illa billah. Dan selain itu juga tadi nggak cuma daki gunung, juga ada karir sebagai komika. Oh iya, Pernah ikut benar, kayak sebagai komika. acara stand up comedy Iya. di beberapa televisi juga pernah ikut. iya udah di 2018 Anggi tuh ada di TV sebelah juga dan di 2022 itu ada juga masuk di LKS, Liga Komunitas Stand Up. Bahannya nggak apa-apa berarti jadi ngebahas. Malah Anggi pikir kayak wah ini mungkin hikmahnya gitu. Hikmahnya. Karena gara-gara ini tuh Anggi jadi lebih gampang untuk stand up. Memang kalau misalkan orang yang ngebahas fisik orang lain kan takutnya malah jadi Tersinggung. Tapi ini kan justru kan terjadinya ke diri sendiri. Iya benar. Jadi kayak seolah menunjukkan bahwa aku aja berdamai nih. Iya. Di saat yang lain mungkin ada yang memilih Tuhan jahat, Allah jahat. Iya. Masya Allah ya. Nisa ini keren banget ya kan. Prestasinya sudah kita bahas ini Masya Allah. Sekian banyak gunung sudah didaki. Bisnis juga usaha punya. Bahkan juga menginspirasi, menggagalkan atas izin Allah 20 orang pengen bunuh diri. Alhamdulillah. Untuk itu kita akan ambil hikmah lagi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah.